Hari ini Minggu 30 Juni 2024. Tak kala saya tidak bisa tidur dan Tuhan memberikan saya menonton YouTube, Netflix, dan apapun yang bisa saya tonton. Itu tidak membuat saya menjadi terhibur. Dan lebih sering saya dibelenggu oleh kuasa kekhawatiran yang ada. Walau sudah menonton dan akhirnya belum juga bisa ngantuk dan tertidur. Sudah lama saya dibelenggu oleh kekhawatiran demi kekhawatiran, karena sudah hampir 9 tahun ini saya dikuasain oleh sepi, oleh keinginan melakukan sesuatu namun tidak sanggup karena tubuh yang makin lemah setelah stroke tanggal 18 Oktober 2015. Saya mengerti akan doktrinal kedaulatan Allah yang sempurna dalam penetapannya akan segala sesuatu, apakah yang baik menurut pandangan manusia. Tuhan sudah tetapkan terjadi sedemikian. Juga kognitif pemahaman doktrin penetapan Tuhan atas segala sesuatu yang dalam pandangan manusia sesuatu itu adalah hal negatif, hal keberdosaan. Tuhan juga sudah menetapkan harus terjadi kepada kita. Itu sulit diterima bahwa Tuhan menetapkan hal yang buruk. Pemahaman ini sudah ada sejak saya remaja sampai Tuhan melengkapi saya di 2011 hingga 2013. Kegelisahan membaca Alkitab, firman ayat demi ayat, yang kalau ada hal yang negatif saya simpan dalam hati. Sampai akhirnya Tuhan memberikan saya kekuatan untuk menuangkannya dalam sebuah sebuah notebook. Jauh hari sebelum praktek kedaulatan Tuhan itu harus saya jalani di 18 Oktober 2015 tersebut. Tuhan telah melengkapkan saya pengertian tentang segala sesuatu adalah penetapan Tuhan. Namun sejak stroke pertama itu, jalan kehidupan saya pun Tuhan beri ujian, Tuhan latih dalam kehidupan praktek saya. Apakah benar
Tuhan Yesus yang kamu sembah adalah menetapkan segala sesuatu. Dan hari ini Tuhan menetapkan engkau, hai Elia, kamu stroke. Apakah kamu mengimanin bahwa Tuhan menetapkan kamu stroke itu? Dalam perjalanan 9 tahun ini, Tuhan tetap meneguhkan pengertian saya bahwa inilah penetapan Tuhan. Namun teman-teman, berat, sangat berat. Tak kalah pemahaman itu tidak cukup untuk terngiang-ngiang pada saat saya sepi. Saya memerlukan seorang teman ngobrol pada saat saya tak berdaya melakukan sesuatu pun karena stroke saya telah merembet ke sana kemari, sehingga saya hanya mampu untuk tidur, bangun, sikat gigi, makan, mandi, BAB sendiri secukupnya, dan tidak sanggup melakukan hal-hal yang lebih berarti yang membuat saya masih merasa seseorang yang dibutuhkan di keluarga ini. Berat, sangat berat. Kalau belenggu rasa tak berguna, rasa putus asa, menghabiskan waktu yang ada tidak habis-habis, bahkan menunggu habisnya hidup saya pun tak kunjung tiba. Itu membuat saya menjadi semakin depresi. Rasa sepi, rasa tak berguna, rasa sendiri, rasa memberontak, ingin mengakhiri hidup ini karena bosan hidup sendiri. Namun dalam kesadaran sehat yang masih ada, inilah kehidupan setiap manusia. Kalau tidak mengalami seperti saya, pasti akan mengalami dalam usia panjang yang terus hidup, pasti akan mengalami hal sendiri lagi. Mungkin pasangan hidup kita telah pergi, dan pasti anak-anak kita telah hidup sendiri dengan keluarga masing-masing. Maka kita sepi dan sepi. Pada saat belenggu seperti ini, jika kita tidak sanggup bercakap-cakap dengan Tuhan kita, maka pada saat itu belenggu kekhawatiran demi kekhawatiran akan menghantui saya, menghantui kita. Sampai akhirnya hari ini Tuhan berfirman kepada saya setelah saya mendengarkan podcast yang mengatakan, jika engkau percaya kepada Tuhanmu, mengapa engkau masih memerintah Dia? Pada saat kita merasa khawatir ini, itu, bukankah kita tidak percaya kepada kedaulatan Tuhan memelihara kita? Hari ini, Roh Kudus memerintahkan saya untuk berdoa, doa Bapa kami. Jika saya dalam sekian tahun tidak bisa berdoa lagi, doa Bapa kami diulang-ulang, dan itu memberikan pencerahan.
Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.